pada malam 30 September 1965, Indonesia dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang mengubah jalannya sejarah bangsa. Sebuah gerakan yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30S terjadi di Jakarta yang menargetkan sejumlah perwira tinggi militer. Peristiwa ini berlangsung dengan cepat dan dramatis, meninggalkan banyak pertanyaan yang tidak terjawab hingga kini. Awalnya, peristiwa ini disebut sebagai sebuah upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Sebagian laporan menyebutkan bahwa kelompok ini yang memiliki hubungan dengan Partai Komunis Indonesia, PKI, berusaha untuk merebut kekuasaan dan menggantikan struktur pemerintahan yang ada. Namun, banyak juga yang berpendapat bahwa peristiwa ini lebih kompleks dari sekadar konflik antara pemerintah dan PKI. Pada malam itu, sejumlah perwira militer yang berada dalam posisi penting diculik dan dibunuh. Ada yang berpendapat bahwa tindakan ini adalah bagian dari sebuah konspirasi untuk mengubah tatanan politik Indonesia, sementara yang lain beranggapan bahwa ini adalah reaksi dari ketegangan yang semakin meningkat antara berbagai kekuatan politik yang ada. Peristiwa ini memicu ketidakstabilan yang luar biasa dengan banyak pihak yang saling menyalahkan satu sama lain. Setelah peristiwa tersebut, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, mengambil alih kendali negara. Soeharto kemudian memulai serangkaian operasi militer yang dikenal dengan sebutan Operasi Penumpasan, yang bertujuan untuk menindak segala bentuk kegiatan yang dianggap subversif, termasuk terhadap PKI dan mereka yang terkait dengannya. Banyak anggota PKI dan simpatisannya yang ditangkap, diadili, dan dihukum. Namun, apakah peristiwa tersebut benar-benar merupakan usaha PKI untuk melakukan kudeta, ataukah merupakan bagian dari konflik internal di tubuh militer dan partai politik Indonesia pada saat itu? Itu adalah pertanyaan yang masih menjadi bahan perdebatan hingga hari ini. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa ada banyak faktor yang saling bertautan, mulai dari ketegangan politik yang sudah berlangsung lama, perbedaan ideologi, hingga ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan tertentu yang diambil oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Apa yang pasti, peristiwa G30S per KEI meninggalkan dampak besar bagi Indonesia. Negara ini mengalami perubahan besar dalam struktur kekuasaan, dengan berakhirnya masa pemerintahan Soekarno dan dimulainya era baru yang dipimpin oleh Soeharto. Peristiwa tersebut juga menandai permulaan dari pembatasan kebebasan politik bagi banyak pihak, dengan PKI yang menjadi sasaran utama dalam proses pembersihan politik tersebut. Namun, meskipun banyak yang melihat peristiwa ini sebagai titik balik dalam sejarah Indonesia, ada juga yang mempertanyakan kebenaran versi resmi yang diterima oleh masyarakat luas. Perbedaan pandangan ini menunjukkan betapa rumitnya sejarah yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Tidak ada satu pihak pun yang dapat sepenuhnya mengklaim kebenaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada malam 30 September 1965. Hingga saat ini, peristiwa G30S per KI tetap menjadi topik yang sangat sensitif dan penuh kontroversi. Di satu sisi, peristiwa tersebut memunculkan ketegangan yang berkepanjangan di Indonesia. Namun di sisi lain, hal itu juga membuka ruang bagi kita untuk terus belajar dari sejarah dan memahami betapa pentingnya menjaga stabilitas sosial dan politik, serta menghindari konflik yang dapat merugikan banyak pihak. Pada akhirnya, peristiwa G30S per KI mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam melihat sejarah.
dengan menyadari bahwa setiap peristiwa besar memiliki banyak sudut pandang dan kompleksitas yang perlu dipahami dengan hati-hati tanpa terburu-buru menyalahkan satu pihak atau golongan tertentu. Apa yang kita ketahui tentang peristiwa ini adalah hasil dari rekonstruksi sejarah yang terus berkembang, dan mungkin kebenaran sepenuhnya hanya akan terungkap dengan waktu dan pemahaman yang lebih mendalam. Terima kasih sudah menonton Lentera Sunyi. Subscribe, like, dan komentar kalian, meski tidak banyak namun berharga bagi kami.